Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa kita sudah di akhir tahun dan sudah di pertengahan bulan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Mari sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu kita merenungkan dalam waktu setengah bulan ini kita pakai untuk merenungkan kehidupan kita. Dan saya ajak kita menaikkan pujian Arti Hidupku. Setiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita membaca kembali ayat hafalan dalam minggu ini diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15 yang berbunyi demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu, bagaimana Anda merenungkan ayat hafalan ini dalam keseharian Anda? Saya berharap ini menjadi kekuatan bagi kita dan di dalam suasana akhir tahun ini membantu kita mengingatkan kita tujuan hidup kita, arti hidup kita, kepada siapa kita mengarahkan hidup kita. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah hidup bagi Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Allah, jikalau pada kesempatan malam hari ini, kami kembali boleh dapat berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan doa secara online. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Oleh sebab itu ya Allah, tolonglah kami agar supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja membuka hati pikiran kami, agar supaya kami boleh dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, tolong pakai dan berkatilah hamba-Mu ini,
agar supaya dia boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15, yaitu yang berbunyi demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengawali renungan pada malam hari ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu mengapa ada banyak orang Kristen yang pada awalnya begitu giat melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya ia malas dan memutuskan untuk berhenti atau tidak mau melayani lagi. Satu hal yang teramat penting yang sangat mempengaruhi hidup dan pelayanan kita sebenarnya adalah motivasi. Ada banyak orang yang mengira bahwa melayani itu sangat menyenangkan, maka ia melayani. Ada pula yang beranggapan bahwa kalau melayani Tuhan itu diberkati, banyak keuntungan, maka ia juga melayani. Atau ada juga yang beranggapan kalau melayani Tuhan itu mendapat penghargaan, kehormatan, dan bahkan diakui sebagai orang yang punya hidup kerohanian yang baik. Maka ia begitu giat untuk melayani. Saudara sekalian, mungkin saja anggapan itu atau pemikiran itu ada benarnya. Tetapi bila hal-hal tersebut yang memotivasi atau mendorong hidup kita untuk melayani Tuhan, maka hal tersebut merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar. Mengapa? Karena fokus pelayanan dan hidup kita ini bukanlah diri kita sendiri. Di dalam melayani Tuhan bukan untuk diberkati, bukan juga cari untung atau penghargaan untuk diri kita sendiri. Hal yang utama di dalam melayani dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan haruslah berfokus pada Tuhan saja, yaitu untuk kemuliaan namanya. Sehingga sekalipun kita tidak mendapatkan keuntungan-keuntungan untuk diri kita sendiri, sekalipun apa yang kita harapkan terjadi di dalam hidup kita itu tidak juga terwujud, kita tidak akan pernah berhenti di dalam melayani. Saudara sekalian, inilah yang kita lihat sebenarnya di dalam perjalanan hidup Paulus untuk melayani Tuhan. Ia tidak memfokuskan kepada dirinya sendiri di dalam melayani Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 26 dikatakan di sana, sekalipun Paulus begitu banyak mengalami tantangan dan kesulitan, tetapi dia tidak pernah undur dari pelayanan. Dia tidak undur untuk memuliakan Tuhan. Saudara, dikatakan di sana, 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Tiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota. Bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Bahkan
2 Korintus pasal 12 ayat 9. Di sana di dalam doanya pun, yaitu ketika Paulus memohon Tuhan untuk mencabut duri dalam dagingnya, sampai 3 kali dia berdoa. Namun Tuhan tidak mengabulkannya. Saudara-saudara sekalian, sekalipun begitu banyak kesusahan dan penderitaan menimpa dan dialami di dalam kehidupan dan pelayanan Paulus, Paulus tetap kuat dan tetap berdiri teguh. Ia tidak pernah undur dari pelayanannya bagi Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa Paulus bisa berdiri teguh dan kuat terus berjuang di dalam melayani Tuhan? Saudara sekalian, 2 Korintus pasal 5 ayat 15, yaitu bacaan kita tadi. Kita tahu bahwa semua yang dilakukan Paulus bagi Tuhan itu karena Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi dirinya. Dan ia telah merasa bahwa ia harus mengabdi, melayani kepada Kristus, yaitu kepada pribadi yang telah rela mati bagi hidup Paulus. Saudara sekalian, apakah saudara menyadari bahwa Kristus yang datang ke dalam dunia ini, yang hari kelahirannya sebentar kita akan rayakan, adalah pribadi yang telah mati bagi saudara juga? Apakah kita tidak mau hidup dan mengabdi bagi Kristus Yesus yang telah mati menggantikan kita, yaitu yang seharusnya kitalah yang mati dan binasa di dalam kebinasaan kekal? 1 Korintus pasal yang kelima ayat 15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bahkan lebih daripada itu, dikatakan di dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 14. Di sana Paulus mengatakan, sebab kasih Kristus menguasai aku. Apa makna daripada kata menguasai ini? Saudara sekalian, sebenarnya kata ini adalah di dalam bahasa Yunani memakai kata suneko, yaitu yang berarti mendorong atau memaksa. Dengan kata lain, orang yang merasakan, mengerti, dan memahami akan kasih Kristus, yaitu ya kasih Kristus yang begitu besar itu, ia akan hidup bagi Tuhan. Maka mau tidak mau, kasih Tuhan itu akan mendorong dan memaksa, memotivasi hidup dan pelayanannya kepada Tuhan. Saudara sekalian, mari pada kesempatan ini kita bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus, tetapi mari kita pahami dan alamilah akan kasih-Nya. Saya yakin apa yang saudara alami hari ini telah Tuhan alami juga semasa hidupnya. Kalau kita diberkati saudara sekalian, janganlah sombong dan jangan lupa diri. Dan tetapi bila kita merasa banyak kesusahan dan kesulitan di dalam hidup kita, janganlah bersedih hati dan kecewa. Mengapa? Tidak lain karena Kristus yang kita rayakan kelahirannya adalah Kristus yang sudah mati untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini. Saudara sekalian, maukah saudara kembali memperbaharui hidup saudara, yaitu hidup bagi Tuhan, layani Tuhan dengan segenap hati? Maukah kita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak.
Amin. Bapak Ibu, kita naikkan pujian pada nama Kristus. Mari kita belajar mengarahkan hidup kita, seluruh kehidupan kita, seluruh aspek nilai-nilai kita kepada Tuhan. sama-sama kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kita dukung pemerintahan Jokowi, kita naikkan doa untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka lakukan. Kita mohon Tuhan
memberikan mereka kekuatan, berikan mereka niat yang tulus untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan sertai para pemerintah dari presiden sampai kepada kepala daerah yang ada di setiap daerah. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan membantu mereka di dalam mereka mengurus negara, mengurus daerah, dan kiranya setiap kebijakan yang mereka buat adalah kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Jauhkan daripada mereka hati yang ingin mencari kepentingan diri sendiri. Tuhan, tolonglah negeri ini, tolonglah para pemerintah, para pemimpin negara ini, sehingga apapun yang mereka lakukan kiranya berasal daripada hati yang ingin mendatangkan kebaikan bagi orang banyak. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk negara yang telah Engkau berikan kepada kami, tempat yang damai yang bisa kami tinggal, dan kami bisa dengan leluasa beribadah, dengan kebebasan kami bisa kemana-mana, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita doa kedua, kita sama-sama berdoa untuk kondisi perkembangan COVID yang ada di Jakarta maupun ada di Indonesia. Kita berdoa kiranya Tuhan membantu pemerintah untuk terus menggalakkan masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka, tetap menggunakan masker, menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan juga kita berdoa untuk vaksin. Kiranya vaksin yang sudah mulai didatangkan bisa efektif untuk bangsa Indonesia ini, dan mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa kembali beraktivitas normalnya seperti sedia kala. Kita sama-sama berdoa. Dan kami mengingat untuk bagaimana COVID yang sudah berada di dalam kehidupan kami sudah cukup lama. Tuhan, kami berdoa, memohon kiranya Engkau membantu pemerintah di dalam proses untuk menangani penyebaran virus yang ada di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan. Masih banyak masyarakat yang acuh tidak acuh dalam hal memakai masker. Banyak yang sama sekali tidak menyadari bahaya daripada virus ini. Tuhan, tolonglah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam menangani penyebaran COVID ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksin yang sudah mulai didatangkan. Kiranya Tuhan, vaksin yang ada bisa efektif untuk setiap orang yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Dan kiranya juga jauhkan daripada oknum-oknum yang mencari keuntungan melalui vaksin-vaksin ini, Tuhan. Dan vaksin-vaksin yang ada bisa didistribusikan dengan baik, dan kami semua bisa mendapatkan antibodi vaksin dari vaksin ini, sehingga antibodi kami terbentuk untuk melawan virus-virus yang ada. Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke tangan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk pokok doa yang ketiga, kita sama-sama berdoa untuk gereja kita, GKI Karangan. Khususnya kita berdoa untuk para hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Kita berdoa untuk Pak Andi, kita berdoa untuk Pendeta Yohanes, kita berdoa untuk Pendeta Lydia, kita berdoa untuk Kei Ivan, Kei Yunyuta, dan juga Kei Sifra. Mereka yang ada di dalam korps hamba Tuhan ini kiranya bisa bersehati untuk melayani jemaat, khususnya terlebih lagi untuk bisa menjadi sebuah alat untuk
jemaat-jemaat di GKI Kanaan semakin disadarkan untuk bertemu, mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk gereja kita, untuk para hamba Tuhan, dan juga kita mengingat untuk para majelis yang bersama-sama dengan para hamba Tuhan untuk melayani jemaat. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa mohon kiranya Tuhan menjaga, memelihara, dan terus menjaga hati para hamba-hambamu ini Tuhan. Jauhkan daripada fokus mereka yang teralihkan ke hal-hal yang lain. Beri fokuskanlah mereka untuk bagaimana mereka membangun jemaat. Hati mereka terus mempunyai kerinduan untuk mendorong jemaat terus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang sehat yang terus berkembang bagaikan pohon yang akarnya semakin mendalam, dan akan tiba waktunya mereka menghasilkan buah. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Andi, untuk Pak Yohanes, untuk Lydia, untuk Ivan, untuk Yunita, untuk Sifra. Kiranya Tuhan setiap hamba-hambamu ini benar-benar Tuhan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga untuk setiap diri kami, majelis maupun para pengurus, kami bisa sehati mendukung para hamba Tuhan ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui GKI Kanaan ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, untuk pokok doa keempat kita mengingat untuk saudara-saudara kita yang kita tahu mereka dalam keadaan sakit ataupun mereka yang dalam keadaan berduka. Kita ingat mereka, kita sebutkan mereka satu persatu sehingga Tuhan menolong mereka, Tuhan menghibur mereka di dalam kondisi, dalam keadaan bagaimanapun juga mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk yang sakit, untuk yang mungkin kita tahu mereka sedang menghadapi masalah, kita dukung mereka di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengingat untuk saudara-saudari kami yang di dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, segala kebutuhan mereka Engkau yang tahu. Engkau adalah pencipta kami, Engkau adalah pemilik kami. Jikalau kami bersandar kepada Engkau, kami tahu Engkau akan memelihara kami, Engkau akan menolong kami Tuhan. Dan Engkau ajar kami untuk menyadari bahwa kadang-kadang pertolongan Tuhan tidaklah seperti pertolongan yang kami harapkan. Tapi ajar kami untuk terus melihat bahwa kami mengubah cara pandang kami, bahwa pertolongan Tuhanlah yang benar-benar kami butuhkan, bukan pertolongan menurut pemahaman kami, menurut nilai-nilai kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami yang kami mau meyakini bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Dan itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin sekarang kami menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang membuat kami hampir mau putus asa. Tapi kami mau mengingat bahwa satu hal adalah Tuhan ada di semua yang terjadi. Tuhan ada di dalam setiap hal yang ada di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan ingin kami belajar sesuatu dari pengalaman-pengalamannya Tuhan. Tolonglah setiap diri kami Tuhan di dalam sakit penyakit kami, di dalam kelemahan tubuh kami. Biar tubuh kami bisa lemah, tetapi iman dan harapan kami kepada Engkau tetap teguh, kuat, bersinar, sehingga orang lain bisa melihat dalam kehidupan kami. Kami tetap bersuka cita karena kami memiliki Tuhan, dan kami memiliki
memiliki Allah yang berinisiatif dan selalu menopang kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami serahkan setiap saudara-saudari kami yang dalam kesusahan. Kami yakin Tuhan akan menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya melalui kesempatan ini untuk pokok doa yang terakhir, kita sama-sama berdoa untuk pergumulan yang ada di dalam hati kita, kerinduan. Mungkin kita sudah lama mendoakan seseorang untuk bisa mengenal Tuhan. Mari sekali lagi melalui kesempatan ini kita utarakan doa ini ke hadapan Tuhan. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan, inilah seluruh kami yang terdalam. Rindukanlah kami dan siapa kami. Amin. Kita naikkan pujian doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.